Balasan untuk kebaikan. Seekor singa jantan berjalan gontai. Ia nampak sangat letih dan lelah. Ia sedang berjalan menuju sarangnya. Dalam perjalanannya, terdapat banyak sekali pohon. Di sebelah kanan si sang singa ini terdapat 253 pohon. Dan di sebelah kiri terdapat 467 pohon yang sangat-sangat besar. Ia terus berjalan. Ia berjalan dari sejak pagi untuk berburu. Tapi tak seekor pun binatang ia dapatkan. Rimba belantara sunyi, matahari bersinar terik sekali. Sebab musim panas sudah berlangsung sangat lama, sekitar 5-6 bulan. Binatang-binatang hutan berlindung di sarangnya masing-masing. Barangkali mereka malas keluar, kecuali malam dan sore hari, atau ketika cuaca agak lindap. Setelah sampai di sarangnya, sang singa merebahkan badannya di atas rerumputan. Angin yang berhembus pelan di antara pepohonan membuat matanya mengantuk. Tak lama kemudian, ia pun tertidur dengan lena. Waktu sang singa tertidur, seekor tikus lewat di depannya. Sang tikus tidak menyadari akan langkahnya. Ternyata ia telah berada saja di dalam sarang sang singa. Ketika pertama kali sang tikus melihat sang singa di depannya, ia sangat kaget dan cemas. Matanya yang kecil melotot ketakutan. Di hadapannya ada sang singa, si Raja Rimba, yang memiliki 3 cakar pada setiap kakinya. Coba bayangkan, ada 4 kakinya. Masing-masing memiliki 3 cakar. Dalam keadaan panik, sang tikus mencoba kembali melarikan diri keluar dari sarang sang singa. Namun malang bagi sang tikus, buntutnya yang panjang menyenggol hidung sang singa. Sang singa pun terbangun dan memandang sang tikus tanpa berkedip. Sang tikus pun mencoba kabur dengan segera, tapi tangan sang singa terlalu panjang, sehingga dengan mudah ia dapat menangkap sang tikus. Sang tikus yakin sebentar lagi tamatlah riwayatnya. Tapi sebelum ajal menjemputnya, ia harus berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan dirinya dari bahaya. Kalaupun nanti mati, ia tidak ingin mati sia-sia. Maka kemudian ia pun melancarkan satu taktik. Ia merayu sang singa. "Wahai Tuan hamba, sang Raja Singa yang cakap dan gagah, maafkanlah hamba yang hina ini, karena telah memasuki daerah Tuan hamba. Hamba tahu daerah ini daerah terlarang. Hamba juga tahu bahwa Tuan hamba tidak menyukai ini. Hamba tahu hamba bersalah.
Karena itu maafkanlah hamba." Setelah menunggu sesaat, belum ada reaksi dari sang singa. Sang tikus melanjutkan, "Tapi barangkali tidak mudah memaafkan hamba, karena hamba telah melakukan kesalahan besar. Namun sungguh tidak pantas tangan Tuhan hamba yang begitu mulia dibasahi dengan darah hamba yang hina ini." Kata sang tikus melanjutkan rayuannya. Sang Raja Rimba itu pun terdiam. Ia memandang sang tikus penuh gairah. Perutnya pada saat itu lapar sekali. Dia pun sudah sangat letih. Tapi apa yang dikatakan sang tikus benar juga. Dia adalah raja sekalian binatang di hutan ini. Sementara sang tikus hanyalah binatang kecil dan tak punya arti apa-apa. Jika ia makan pun, tikus ini takkan mengenyangkan perutnya. Setelah berpikir demikian, sang singa kemudian merenggangkan genggamannya dari sang tikus. Dengan segera sang tikus melepaskan diri. Sang singa membiarkan sang tikus bebas kembali. Sang tikus gembira sekali. Ia pun berlari masuk hutan. Pada suatu hari, sang singa pergi lagi keluar untuk mencari makan. Karena saking jauhnya berburu, sampai ke pinggir hutan, sang singa memasuki sebuah ladang. Ladangnya ini sangat luas. Di dalamnya terdapat kolam dan beberapa jumlah pohon lainnya. Sang singa berjalan terus. Ia tidak mengetahui bahwa di ladang itu ada perangkap. Ia kemudian terus berjalan sampai suatu waktu ia kemudian masuk ke dalam perangkap itu. Sang singa berusaha melepaskan diri, tapi sang singa tidak berhasil. Dia sangat marah dan meraung sangat panjang. Seisi rimba menjadi ketakutan, sehingga tak ada satupun yang berani mendekati sang singa. Sang singa terus melolong dan meronta-ronta. Lolongannya yang pertama membuat 12 kancil datang mendekat, tapi juga tidak berani untuk mendekati Raja Singa. Lolongannya yang kedua membuat 12 ekor burung menghampiri tempat tersebut, namun juga belum berani untuk mendekati sang singa. Lolongan sang singa yang berikutnya terdengar di telinga kadal, sehingga 12 kadal menghampiri tempat tersebut dan tidak juga mendekat kepada sang singa. Lolongan yang berikutnya lagi membuat babi hutan menghampiri tempat tersebut. Ada sekitar 12 babi hutan berada di situ, namun hanya melihat saja.
Sang singa pun terus melolong. Ia meronta-ronta. Kemudian pada lolongannya yang terakhir setelah dia merasakan lemas, lolongan sang singa tersebut terdengar oleh sang tikus. Sang tikus penasaran. Sepertinya ada suara yang ia kenal, yang ia pernah dengar. Kemudian ia langsung menghampiri tempat tersebut. Sang tikus melihat ke atas dan sesuatu yang terjadi kepada sang singa. Lama-lama sang tikus merasa kasihan melihat sang singa. Ia saksikan sang singa sudah letih dan putus asa. Ia yakin sang singa pasti akan mati. Ia ingat kemurahan hati sang singa yang dulu telah melepaskannya dari maut. Dengan kecerdikan dan dengan kemampuannya, sang tikus pelan-pelan mendekati sang singa. Dia harus melewati beberapa perangkap yang tidak diketahui letaknya. Kemudian setelah sampai di tempat perangkap sang singa tersebut, tanpa merasa takut, sang tikus kemudian menggigit tali-tali perangkap itu sampai putus. Sang singa akhirnya terbebas. Ia sangat berterima kasih kepada sang tikus. Sang tikus yang dianggapnya hanya binatang hina, ternyata telah berjasa melepaskannya dari bahaya. Sejak itu, mereka jadi bersahabat. Sang singa tidak lagi memandang hina pada sang tikus. Sang tikus pun tidak lagi perlu takut kepada sang singa. Nah, anak-anak, demikian dongeng cerita tentang sang singa dan sang tikus dengan judul Balasan untuk Kebaikan.